Ya, Mbak Caca kan ditemukan bakatnya beliau berarti di sana gitu, jadi terkembang masing-masing. Nah, kayaknya saya memang nyambutnya ke sana, karena itu betul-betul perkataan itu yang bagi saya. Nah, karena dia itu futuristik tadi, baru setelah saya dalami, kemudian saya ambil kuliah di IPB lagi, ilmu keluarga. Ya Allah, yang dikatakan itu ternyata kalau abang secara intuitif, beliau itu bang. Kalau misalnya pernah berjumpa ini biasanya tahu ini bakatnya ini. Secara intuitif aja, nggak perlu pakai TM dulu, gitu. Benar itu kayak, oh iya memang intuitif banget kan karena sering berjumpa orang juga. Nah, termasuk intuitifnya ini harus sayang itu syarat adanya sekolah. Nah, pas ke dalam di ilmu baru ya Allah yang sayang itu kalau dilihat secara saintisnya juga walaupun dosanya bilang mungkin saya lebay, tapi memang seperti ini. Memang kalau sekarang mungkin udah ada mungkin pernah jaga inner child or apapun itu. Jadi base-nya akhlak sebetulnya kalau udah full sayang dari rumah kayaknya cukup gampang. Maka saya bilangnya penyedia sumber daya manusia yang terbaik itu rumah. Sekolah itu hanya mengajak lari ke peradaban sih. Cukup satu. Udah mulai iya. Boleh. Angkat tangan kirinya ke atas. Taruh di belakang punggung temennya. Bangun. Tangannya ke atas, taruh belakang punggung temennya. Bangun. Boleh cuci muka. Tapi biasanya kan dari itu. Lanjut Bu Sati. Aku pernah dengar nih kalau teman-teman merasa sekolah sukses itu seperti apa? Apakah menjawab dengan sekolah yang kita punya sekarang? Sampai pada satu pertanyaan, menurut teman-teman, Putri Aryani itu sukses nggak? Sukses. Tapi dia nggak sekolah di sekolah alam. Jadi definisi sukses harus juga menjadi ya bukan kesamaan, bukan harus sama. Tapi Bang Lendo bilang gini, sukses itu bukan definisi dunia. Kalau dia bisa sampai ke akhirat nanti. Nah itu kalau menurut saya sekolah yang seperti apa yang bisa melahirkan siswa yang sukses sampai seperti itu, itulah yang sekolah yang mau kita bangun. Jadi makanya kenapa saya ya termasuk yang mendalami karakter, penguatan karakter dan sebagainya. Buat saya merasakan betul pembelajaran di sekolah alam itu bukan sepenuhnya tekstual. Semua yang ada di buku dipindahin ke kepala, justru kembali gitu ya. Jadi proses belajarnya adalah membangun karakter, pengalaman. Ya, definisi alam itu yang sering dibawa nih ya, yang sering kita diskusikan. Semua sekolah alam perlu tahu nih dua definisi tentang alam. Yang pertama adalah alam semesta yang menjadi bahan pelajaran kita, bukan alam yang hanya di sini gitu ya, tapi justru harus kita clear bahwa ke alam yang sebenarnya. Makanya semua sekolah alam harus kenal dengan alam lingkungan sekolahnya. Ya. Kemudian yang kedua pengalaman. Jadi dia perlu membangun karakter dirinya dengan proses interaksinya dengan alam. Di situ saya dapat banget. Jadi semua outing kita, semua kegiatan belajar kita, kalau nggak kena pakai refleksi, itu belum tentu akan menjadi pengalaman. Dia baru eksplorasi rasa ingin tahu, tapi kita lupa membuat refleksinya, belum tentu dia akan tadinya aku males sih Bu, tapi ngelihat teman-teman semangat, itu yang justru harus dia gali, apa yang membuat dia menjadi penguatan karakter. Begitu juga dengan kita waktu di awal dulu gitu ya. Sekolahnya yang dibangun mimpinya kayak gini nih, terus kita kebentur sama Diknas. Sekarang benturan nggak? Enggak ya insya Allah. Disuruh membuat semua catatan, tujuan instruksional khusus, dia malah nggak ingat. Kemudian TU, tujuan umum sebelum ngajar apa penting kertas ini? Yang penting kan justru pengalaman pada siswa dan itu kata kita. Tapi kata Diknas kan enggak gitu ya. Jadi semua tulisan-tulisan itu penting waktu itu. Nah sekarang prosesnya harus kita balik ya. Pengalaman kita dengan semua sekolah alam itu justru harus dibagi dengan semua sekolah yang ada, semua sekolah yang
yang berceceran hanya sekarang menerapkan kurikulum merdeka dan sebagainya, apakah sudah merdeka gitu ya. Dulu kita yang harus banyak sharing, jangan terlalu terkungkung dengan semua aturan-aturan yang ada. Ini buat saya adalah menariknya, justru kita yang harus siap untuk banyak berbagi, banyak sharing. Nah kalau bahasanya dulu terus datang rusuh gitu ya. Bahkan dulu kalau kita kan zaman dulu kita enggak pelan gitu loh, juga kok. pelan disita itu loh. Enggak. Jadi betul-betul fresh graduate, tidak ngerti kalau bangun sekolah, bangun gedung itu harus ada IMB, itu bangun aja udah. Terus tahu di pelang itu tidak punya Jadi izin. segel gitu loh, Segel. tidak punya izin. Pas ada di Najatan itu segel kita ambil aja. Kita pelang, udah taruh lagi. Baru tahu ya semuanya baru banget itu baru lulus. Oh ternyata bikin bangunan harus ada izinnya, ya Allah. Sekolah juga nggak ada izinnya, masya Allah. Nah, ternyata yang penting anak happy, tapi bermakna. Jadi malah dulu gini, disebut sekolah berhasil apabila itu jam masanya pulang anak-anak nggak mau pulang. Nah itu jadi udah berhasil nih, tapi lama-lama ya udah semua anak-anak nggak mau pulang ke rumah. Tapi emang senang berarti kita berhasil, iya bang, tapi kita lihat ya apa anak-anak nggak mau pulang, benar-benar nggak mau pulang ya. Iya, iya. Nah itu Bang Reno sempat survei dengan orang tua yang cerita tentang apa yang dialami oleh anak-anaknya. Anak-anaknya yang nggak mau pulang itu kan orang tua tahu. Kalau cerita itu sampai ke Bang Reno, itu adalah sebuah sukses keberhasilan versi sekolah alam waktu itu. Tepuk tangan buat sekolah alam. Ya karena ilmu itu kan di sekolah gitu. ilmu atau pembelajaran itu akan diterima oleh anak ketika dia terbuka, ketika dia senang, ketika dia happy. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua di sini. Are you happy? Terima kasih Bu Caca, Bu Satu. Ya sebetulnya kan kalau kita lihat berarti sekolah alam ini sekolah menyenangkan ya, membahagiakan baik bagi anak-anak maupun harus bagi gurunya juga ya. Walaupun pada akhirnya kemudian tergantung gurunya juga. Nah kita juga melihat ada konsep school well-being. Itu kan juga sebetulnya kan bagaimana anak-anak itu bisa bahagia. Nah konteksnya di sini kemarin ada beberapa pertanyaan atau diskusi itu kebahagiaan untuk menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu bagi seorang guru atau anak sosial mereka ini apa? Satu itu saja. Bagian bagi seorang guru. Ya. Versinya aku ya, teman-teman juga pasti punya versi yang lain. Ya aku bisa jawab ternyata. Aku bisanya jawab gini, secara studi karena aku dari ilmu keluarga aja. Jadi what makes people happy itu ternyata dia satu punya relationship yang bagus, terutama dengan pasangan. Yang kedua, dia punya relationship yang bagus dengan sahabat. Makanya mungkin ada ibu kita yang senang misalnya pengajian kemana, seragaman, nggak apa-apa, she's happy. Gitu. Yang ketiga, bekerja di bakatnya. Yang keempat, dia punya memang terchannel dengan organisasi religius. Yang kelima, secara spesifik memang berolahraga. Itu secara well-being, secara study ya. Terus secara, itu ada 9, sorry aku karena ini mendadak aku hanya keinget 5 itu. Oh no, yang kelima itu, yang keenam ya, itu walaupun itu mereka sekuler, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang berbagi. Memang bersedekah, dan itu penelitian bukan waktu itu rumah susun teman-teman. Itu memang grafik berbagi itu gini. Ini kan misalnya nih dari orang nggak punya sampai orang yang punya banget gitu teman-teman. Nah itu yang ini grafiknya gini. Yang paling nggak punya justru yang paling banyak berbagi. Yang rata-rata kayak kita ini yang paling pelit, gitu. Nanti yang super duper kaya yang berbagi lagi, kayak misalnya Bill Gates itu kan gila-gilaan. Mark Zuckerberg gitu. Nah itu aku di rumah susun tuh justru mereka susah juga, tapi dengan senang hati ngasih Indomie yang satu-satunya karena kita mahasiswa masuk, nah kayak itu memang ada penelitiannya. Jadi justru yang termasuk di waktu itu ada penelitian naruh dompet isinya 500.000 gitu ya, di beberapa negara, itu yang balikin ternyata yang orang-orang nggak punya gitu, atau yang betul-betul super kaya. Kalau yang nggak punya itu karena kasihan banget orang bilang ngasih gini nanti
Nah, jadi kalau dibalikin kan di depan itu ada alamatnya gitu. Nah, jadi itu ternyata yang berbagi tidak perlu menunggu kaya malah. Justru yang paling pelit kayaknya yang itu yang kayak kita itu mungkin aku aja kali ya. Astagfirullahaladzim gitu. Gitu. Karena ternyata berbagi itu tidak membuat kita menjadi miskin gitu. Terus yang keempat yang ketujuhnya itu bersyukur. Itu juga surprisingly karena itu kan studi sekular gitu teman-teman. Ternyata yang memang bersyukur. Nah setelahnya aku enggak gitu. Jadi berupaya semua guru, semua pejabatnya, semua anak-anak itu memang diinikan ke sana. Jadi memang sekolah itu enggak hanya ngejar misalnya sainsnya apa, kumbang bisa terbang gimana, relationshipnya. Jadi tema friendship kudu itu termasuk tim building antara sesama guru dan yayasan. Karena tadi maksudnya lagi relationship. Kalau ngomong tentang well-being ya, itu kan sejahtera secara subjektif. Nah kalau sejahtera secara objektif tadi makan 3 kali sehari, anak sekolah gitu, itu ya, itu termasuk sejahtera satu. Jadi kalau mau yang objektif sana itu sebenarnya tugas negara memastikan. Tapi kan kita harus memastikan guru kita nggak kelaparan ketika masuk ke sini, murid kita juga nggak kelaparan ketika itu. Jadi gitu ya kalau subjeknya tadi, objektifnya tadi itu yang kita pakai di sekolah kalau memang ngomong tentang well-being gitu. Jadi nggak sekedar belajar aja, memang relationshipnya di itu. Memang dari sekarang udah mulai jarang anak yang setelah bisa bersahabat. Itu memang harus di ini biar bersahabat dulu. Biasanya kita bikin kerja kelompok, memang kerja di rumah lebih supaya having conversation misalnya kayak gitu sih teman-teman kalau dari akunya. Pertanyaan kita paling gini, ini sekolah kita minterin anak orang, anak kita sendiri keluaran di rumah, belum jadi pikiran kan itu. Guru nggak bisa bayar di sekolah kita sendiri, itu bagi aku tuh susah banget. Nggak boleh, memang harus ada. Tapi dulu memang harus diatur, karena waktu itu kita sempat minus banget, karena anak guru banyak. Jadi ke sekolah juga nggak bisa, karena kan anak guru digratisin. Wah itu juga gimana caranya yang terbaiknya biar anak guru juga punya haknya dapat pendidikan terbaik gitu. Aku rada ngenes ketika misalnya kita bisa didik dengan yang terbaik kita bisa sekolah, anak kita sendiri nggak bisa masuk di sekolah kita gitu. Takut. Yang kedua biasanya kan usia produktif. Lah bayi-bayi kita gimana? Makanya biasanya ada dekes gitu malah pertama dibutuhkan untuk anak guru sih. Jadi biar setiap 3 jam bisa kita peluk, kita susuin itu. Tapi ya secara ininya pasti harus dipikirkan cara finansialnya tuh muternya tidak mudah teman-teman. Itu kan kalau dari aku. Sedikit pengalaman. Sekolah alam Indonesia, terutama yang di Cipete, itu guru dan karyawannya 130 orang. Muridnya sekitar 600-an orang. Jadi kalau kita ngumpulin anak guru, 2 kelas sendiri. 2 kelas karena free untuk anak guru, 2 kelas plus 2 guru masing-masing kelas, 4 SDM untuk kelas aja. Yang harus dibiayai oleh kelas lain, orang tua lain, dan bisnis lain untuk mensupport supaya anak guru bisa sejahtera atau anak guru bisa belajar di sekolah kita. Itu memang gak usah pikirin sekarang. Jalani aja. Biasanya ketemu jalannya. Betul. Nah, pola itu yang harus kita baca. Tapi kalau tidak pernah kita lakukan, kita nggak akan tahu Pak pola. Sama seperti antar jemput. Antar jemput ini bisnis atau penyelamatan. Kalau mau cerita dulu ya, dulu saya rumahnya di Tebet, sekolahnya di Ciganjur. Yang jemput adalah orang Tebet. Kenal nggak siapa penjemputnya? Bang Ledo. Tepuk tangan buat almarhum. Karena dia tahu betul guru ini perlu ready untuk mengajar sampai di sekolah. Jadi pertanyaan kita, apakah guru sudah sarapan? Apakah anak-anak kita sudah sarapan sebelum dia belajar? Karena itu menjamin pembelajaran hari itu. Itu dilakukan oleh Bang Lendo. Jadi Bang Lendo jemput saya, anak saya jadi ikut kan. Padahal jemput ibunya loh, guru. Jemput kepala sekolah kita dan keponakannya, baru dia sampai di sekolah. Mobilnya taruh di sekolah, dia ngantor pakai angkot.
Itu beliau yang mengajarkan kepada kita bahwa guru itu perlu ready untuk mengajar, untuk melakukan proses pengalaman bagi semua siswa kita. Jadi dilakoni dulu, nanti kita hitung ya gimana. Nah, ada satu buku yang menurut saya menarik, Schools That Learn ceritanya. Jadi sekolah yang terus-menerus berproses belajar. Karena kalau di SA itu kan berbasis komunitas ya, membangun jaringan yang besar, yang kuat kepada orang tua, kepada sistem dan lembaga yang ada. Dari buku itu yang saya baca adalah The community goes, so goes the school. Jadi kalau komunitas atau jaringan ini kita bangun dengan baik, sudah pasti akan berangkat juga, bagus juga sekolahnya. Nah, kita mungkin berpikirnya sejahteranya, materinya, jaringannya, atau apanya gitu ya. Nah, dia bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, bangun identitas sekolah. Semua kita sekolah alam, betul ya? Tapi kita punya sekolah alam, punya nilai sendiri-sendiri kan? Sekolah alamnya, seperti misalnya SBM sekarang, Sekolah Bisnis Muda, SAI, punya identitas sendiri. Sekolah alam kita masing-masing juga pasti punya identitas. Kita pelajari itu, nggak perlu pakai TM sih. Sekolah aja, kita terus pelajari sekolah alam kita itu nilai lebihnya di mana, bangun identitasnya di mana. Kemudian yang kedua, connection, menjalin interaksi dengan, kan itu magnet ya. Sekolah alam aja sekarang sudah jadi magnet. Kalau kita bilang sekolah alam, sekolah yang ada di sini, Bu kita boleh berkunjung nggak? Bu boleh nggak kita belajar? Boleh nggak? Ada kapan ada open mind dan sebagainya dan sebagainya. Itu jadi magnet. Jalin koneksi yang sejalan dengan identitas kita. Yang kedua. Yang ketiga, sustainability, keberlanjutan, keberlangsungan sekolah. Ada sekolah yang tidak berhasil menjalin komunikasi dengan lingkungannya, walhasil dia akhirnya ditutup karena lingkungan menolak. Dan itu bukan sekolah alam mungkin ya, tapi namanya sekolah alam dan lingkungan itu pasti menjadi sumber belajar kita. So jalin koneksi gitu ya, dengan semua lembaga atau kedekatan kita dengan lingkungan tersebut. Dan itulah yang juga menjadi cara Allah menjaga kita. Itu muayyid ya, pendukung kita itu bukan sekolah itu sendiri, tapi lingkungannya. Kalau kita baik dengan lingkungannya, lingkungannya akan menjadi saksi. Kalau ada pertanyaan dari mana-mana, dia yang akan menjadi saksi bahwa sekolah ini benar, sekolah ini baik, sekolah ini menjalin hubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Itu yang akhirnya menjaga keberlanjutan, keberlangsungan sekolah kita. Gitu. Jadi sustainability bukan hanya dibangun oleh identitas sekolah, tapi juga connection kita dengan yang lain-lainnya. Nah, buku itu menceritakan di fase 5 tahun apa yang harus kita bangun, tapi berangkatnya adalah kita coba dulu sendiri ya. Sekolah kita mau gimana gitu ya, setelah tahun pertama, tahun ketiga berjalan dan sebagainya, guru keluar masuk atau masuk satu keluar banyak gitu ya. Itu ada fase di mana itu perlu kita pelajari. Kapan yang kayak gini? Ada yang baru masuk lihat gajinya merem terus gitu ya. Nah, ada yang begitu. Tapi ini kan proses, itu akhirnya terjaring. Karena kita dulu pernah ngalamin ya. Gaji berapa tau nggak? Nggak ingat. Dijanjikannya 2 juta rupiah tahun 97-98 itu. Tapi kenyataannya 125.000. tepuk tangan dong. Tapi kami bahagia aja. Yang bingung justru ada guru baru. Gila semuanya katanya. Kok bisa masih bisa bercengkrama di sana ya? Sambil main itu musiknya ingat gitu. Ya karena tadi besar. Karena bahagia ya Bu ya. Bahagia terus ya harapannya besar dan tadi mungkin pemberontak tadi. Mungkin love to take risk ya. Mungkin love to take risk. Saya kasih gambaran uang sewa kontrakannya 150.000 rupiah teman-teman. Jadi masih minus aja. Jadi orang yang suka masak terus bawa ke rumah, ini masak. Enggak. Jadi bahagia itu bukan karena nggak ada masalah ya. Oh iya. Bahagia sambil menjalani semua masalah. Yang penting senyum aja. Orang nggak perlu tahu. Ya kalau Pak Edi ceritakan belak-belakan ya. Kalau isi agak ditahan. Iya.